Selamat bertemu kembali di mata kuliah pilihan arsitektur mancanegara. Kali ini adalah materi di minggu kelima yang fokus pada sinkronik diakronik, metode yang digunakan untuk membedah di dalam riset sejarah arsitektur. Namun kali ini tidak hanya sekedar teoritik tentang metode sinkronik diakronik di dalam penelitian atau kajian secara arsitektur, tapi akan saya sampaikan dengan kasus Balkrishna Doshi. Jadi judul topik kali ini seperti rekan-rekan lihat adalah membedah karya Balkrishna Doshi melalui lensa sinkronik diakronik. Kenapa lensa? Oke, kita akan coba masuk. Memahami Doshi itu tidak lepas dari bagaimana proses Doshi berarsitektur. Kalau rekan-rekan lihat dua foto ini, satu foto yang di sebelah kiri dibangun tahun 1952 dan di sebelah kanan dibangun 1962, kalian bisa merasakan, rekan-rekan bisa merasakan kesamaan karakter walaupun keduanya dirancang oleh dua arsitek yang berbeda. Kesamaan karakter inilah yang akan menjadi kajian atau menjadi studi kita kali ini. Tujuan dari uh, studi kali ini terkait dengan Balkrishna Doshi adalah mencoba melihat bagaimana Doshi bisa memiliki jiwa yang berbeda dengan guru-gurunya. Apa yang kemudian Doshi mampu mengeluarkan keindiaannya. Terus selanjutnya adalah perjalanan seperti apa yang membawa Doshi dari pengikut modernisme yang sangat kental menjadi seseorang yang punya bahasa sendiri. Kalau rekan-rekan lihat ilustrasi di slide ini, sebelah kiri karyanya Le Corbusier dan di sebelah kanan adalah karyanya Doshi. Dan di slide pertama tadi, setelah judul tadi, diambil dari part dua bangunan ini. Jadi tetap di sebelah kiri, ini karyanya Corbusier, dan di sebelah kanan adalah karyanya Doshi. Lalu apa sih tujuan dari studi ini? Dengan kasus Doshi adalah mencoba memahami bagaimana menganalisis perjalanan karir seorang arsitek. Ya, kebetulan kali ini bicara tentang Doshi. Kemudian memahami definisi dan aplikasi pendekatan diakronik yang melihat atau berkacamata evolusi, dan sinkronik yang membedah secara momen atau dalam titik waktu tertentu. Keduanya dalam konteks sejarah arsitektur. Lalu tujuan berikutnya adalah kemudian mampu menerapkan kedua pendekatan atau kedua metode ini untuk menganalisis karya dari Balkrishna Doshi secara komprehensif. Itu tujuan dan pertanyaan-pertanyaan mendasar mengapa studi ini dilakukan. Sekaligus eksplorasi atau sekaligus menunjukkan, mempertunjukkan bagaimana metode sinkronik diakronik dilakukan. Hal yang perlu di-highlight atau yang perlu dipahami sebagai pijakan bersama, pemahaman mendasar adalah pemahaman bahwa sejarah arsitektur bukan hanya sekedar garis waktu gaya, melainkan narasi yang menghubungkan antara arsitektur dengan konteks sosial, politik, teknologi, dan filosofi. Sehingga di sini kita bisa melihat pemahaman ini mengkaitkan arsitektur dengan hal-hal di luar arsitektur yang kemudian sangat mempengaruhi terbentuknya atau terwujudnya sebuah karya arsitektur. Kita akan lihat bagaimana metode diakronik menggunakan lensa kacamata
sebagai halnya sebuah film. Jadi metode diakronik adalah menganalisis perkembangan sepanjang waktu, seperti halnya kita menonton film, biografi seseorang, atau apapun lah film yang punya plot, punya time frame yang cukup panjang. Dalam kaitan metode diakronik ini, pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana gagasan Doshi tentang arsitektur berkembang, ada kata-kata kunci berkembang atau berevolusi dari masa ia bekerja dengan Le Corbusier, kemudian berkolaborasi dengan Louis Kahn, hingga kemudian mampu menjadi Doshi seutuhnya. Sedangkan perbandingannya, metode sinkronik adalah sebuah cara melihat momen tertentu atau menganalisis sebuah elemen, menganalisis semua elemen dalam satu titik waktu tertentu, sehingga analoginya adalah seperti snapshot foto. Satu titik freezing time di capture, kemudian kita dalami. Itu yang membedakan sinkronik dan diakronik. Diakronik lebih lebar, lebih panjang waktunya. Dan kemudian mencoba melihat antara satu titik dengan titik lain. Melihat antara perkembangan dari waktu ke waktu. Sedangkan sinkronik lebih fokus ke dalam. Lebih fokus ke satu masa, satu titik waktu, tapi kemudian didalami. Contoh pertanyaannya bagi metode sinkronik kasus Doshi adalah bagaimana kondisi sosial ekonomi dan teknologi di Ahmedabad pada tahun 1970-an yang kemudian mendorong lahirnya proyek perumahan Aranya. Oke, kita coba lihat dalam konteks diakronik, yaitu evolusi filosofi Balakrishna Doshi. Pada perkembangan pertamanya, perkembangan tahap awal, tahap pertama, yaitu Doshi berangkat ke Prancis, kemudian bekerja dengan Le Corbusier, terutama menggarap perancangan kota Chandigarh, yang merupakan kota modern di India. Jadi benar-benar Doshi bekerja dengan Corbu untuk India. Ini menarik ya, jadi tarik-menarik antara modernisme Corbusier dengan keindiaannya Doshi terwujud di Chandigarh ini. Setelah itu tidak berhenti dengan Le Corbusier. Doshi melanjutkan karirnya untuk bergabung, berkolaborasi dengan Louis Kahn untuk Project Indian Institute of Management di Ahmedabad. Di sini benar-benar Doshi dieksplor pemahaman iklim India. Jadi pengaruh geometri monumentalnya versi Louis Kahn dan terutama tatanan ruang, kemudian memadukan hal tersebut modernisme versi Louis Kahn dengan iklim lokal, iklim dan tradisi lokal. Sehingga di sini mulai ada pengaruh atau pemahaman adaptif terhadap iklim dan tradisi lokal. Jadi, modern bukan hanya sekedar modern versinya Eropa atau Amerika, tapi kemudian bertemu dengan konteks iklim, adaptif terhadap iklim dan tradisi. Itu sekitar tahun 1962. Tahap ketiga, Doshi kemudian mulai berani menemukan dirinya dengan mendirikan Vastu Silva Foundation yang fokus pada karya-karya untuk masyarakat-masyarakat termarginal atau masyarakat-masyarakat kecil yang kemudian juga fokus pada diri bangsa India. Jadi yang manusiawi, berkelanjutan dan berakar pada budaya India. Di sini
monumen beton menjadi ruang partisipatif yang tumbuh. Sagat Studio yang merupakan studio dari Doshi itu mengeksplor bagaimana tatanan ruang, kemudian juga tradisi India, terutama respons atau adaptasi modern terkait dengan iklim di India dan bertemu dengan bentuk-bentukan atau dengan material modern. Kita bisa melihat bentukan lengkung, bentukan lingkaran yang didapat dari Doshi akibat atau konsekuensi dari kerjasama dengan Luikan itu muncul di sini. Tapi pada saat bersamaan juga respon terhadap tapak yang juga luar biasa. Hal berikutnya, proyek tahun 1989 ini terkait dengan masyarakat kecil. Jadi sebuah public housing, project housing untuk masyarakat menengah kecil. Ini yang kemudian digagas oleh atau dirancang oleh Doshi. Pengembangannya cukup unik dengan bentukan-bentukan bentukan-bentukan modern, tatanan modern, tata ruang modern, tapi dengan konteks manusia India, dengan tradisi India. Jadi cukup seru untuk project housing ini. Tahap keempat ini yang menjadi bisa dikatakan puncaknya ketika Doshi berkolaborasi dengan seniman. Kemudian benar-benar mengakar pada tradisi, pada budaya India. Kemodernan Doshi di sini ditantang untuk bertemu atau mengekspresikan atau mewujudkan pemikiran budaya India. Karena yang menjadi kliennya adalah seniman India. Kemodernannya mungkin kalau perspektif saya, perspektif personal saya, hanya tinggal materialnya. Tapi bentuk, kemudian proses, kemudian tata ruangnya benar-benar sudah menyatu dengan tradisi atau budaya India atau kesejarahan masyarakat di India. Karya ini melampaui fungsi dan menjadi pengalaman spiritual artistik. Jadi sudah melepaskan fungsionalisme versi arsitektur modern, tapi sudah masuk ke pemahaman atau pengalaman spiritual. Oke. Dari situ kita bisa lihat bahwa secara evolusi dengan pendekatan diakronik mempertonjokkan perjalanan Doshi yang menyerap ide-ide barat, dalam hal ini ide-ide dari Corbu dan Luikan, menuju sintesis mendalam tentang kearifan, iklim, dan kondisi sosial di India. Kearifan budaya tradisi kita lihat dari karya yang terakhir, karya yang kolaboratif dengan seniman. Iklim kita bisa saksikan di beberapa tempat, mulai dari kampus, kemudian dilanjutkan di studionya dan di housing, arahnya housing. Dan kondisi sosial itu jelas terjadi di arahnya housing ini. Itu secara diakronik. Bagaimana kalau secara sinkronik? Kita fokus ke satu karya. Ahmedabad ini Gufa, sebuah pendekatan sinkronik. Jadi melihat hanya satu titik waktu, satu karya yang dirancang tahun 1995. Karya ini seperti tadi dijelaskan di pendekatan sebelumnya, bahwa karya ini adalah karya yang berkolaborasi dengan seniman, dalam hal ini seniman lukis M.F. Husain, yang kemudian mencerminkan semangat kolaboratif interdisipliner yang kalau buat saya pribadi adalah menarik. Seniman yang penuh ekspresif dengan bentuk dan segala macam bertemu dengan seorang arsitek
yang sangat kuat atau sangat kental geometri platoniknya. Namun di sini kemudian menjadi berubah. Doshi kemudian menggunakan cangkang dari beton yang kemudian dibangun oleh tenaga kerja lokal. Kembali lagi, muncul kearifan lokal, kemudian muncul craftsmanship di sini, yang bahkan tidak dilakukan Doshi di masa-masa ketika dia masih menggunakan arsitektur modern. Bahkan pekerja lokalnya diambil dari suku-suku yang di pedalaman dengan keterampilan sederhana, namun dengan dipandu oleh pemodelan komputer. Jadi kolaborasi bukan hanya kolaborasi dua orang ini, antara seniman dan arsitek, bahkan kolaborasi juga terjadi ketika proses membangun antara keterampilan craftsmanship, manual, pertukangan sederhana, namun dijabarkan atau diwujudkan atau perwujudan idenya menggunakan dibantu pemodelan komputer. Ini menarik ya, penarik antara teknologi dan sosial masyarakat yang bertemu pada titik craftsmanship atau kerajinan atau ketukangannya. Ketukangan di era modern. Ketukangan menggunakan material-material beton bertulang, katakanlah seperti itu. Namun bentuknya bukan bentuk platonik, tapi bentuk yang sangat plastis. Bentuk ini diangkat dari mitologi, baik mitologi kura-kura dan gelembung sabun. Sementara ruang dalamnya terasa seperti gua prasejarah atau kuil kuno. Kali ini menggabungkan sebuah karya modern karena materialnya dengan memori kolektif bangsa India. Jadi karya ini benar-benar perpaduan atau kolaborasi bukan hanya Doshi dan seniman M.F. Husain, tapi juga kolaborasi antara tradisi pemikiran yang berangkat dari budaya India bertemu dengan material modern, bertemu dengan beton, bertemu dengan baja atau besi. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa karya ini bukan sekedar galeri seni, melainkan manifestasi dari persilangan antara seni, teknologi vernakular dan teknologi modern tentu, komputasi, serta pemahaman spiritualitas masyarakat India dalam hal ini agama Hindu, dan respon iklim yang bertemu pada satu titik, yang bertemu pada satu project. Ini juga menunjukkan bahwa pendekatan sinkronik, meskipun kita melihat dalam satu titik atau dalam satu karya, tapi kita bisa mendalam. Lalu bagaimana kalau kita menggabungkan keduanya? Antara sinkronik dan diakronik dilakukan bersama-sama. Seperti halnya satu koin, satu benda, tapi punya dua sisi. Contohnya ini, arahnya locus housing. Secara diakronik, kita kemudian melihat bagaimana proses Doshi menuju proyek karyanya. Dari housing untuk mahasiswa di kota Chandigarh, kita melihat evolusi dari Doshi pada proyek-proyek perumahan modernis sebelum masuk di dalam proyek arahnya, dan bagaimana kemudian Doshi belajar tentang keterbatasan proyek-proyek tersebut. Jadi kita melihat sebelum karyanya Doshi, tapi dalam sebelum karya arahnya, tapi dalam konteks fungsional yang mirip. Arahnya adalah untuk housing, locus housing, dan bagaimana Doshi memahami locus housing, housing tersebut dalam karya-karya sebelumnya.
Sedangkan dengan pendekatan sinkronik kita bisa menganalisis bagaimana krisis perumahan di India pada tahun 80-an, kebijakan pemerintah India, dan terutama filosofi Gandhi tentang pemberdayaan dan memahami mengapa model perumahan partisipatif ini yang muncul. Jadi kalau pendekatan sinkronik kita hanya memang fokus kepada arahnya seperti contoh tadi, tapi kemudian kita coba lihat karya ini dipengaruhi oleh apa? Keadaan sosial politik, keadaan kebijakan pemerintah, bahkan landasan kebijakan itu. Ini kebetulan mengambil adalah filosofi Gandhi tentang pemberdayaan masyarakat. Jadi dari sini kita bisa mendapatkan insight bahwa sinkronik diakronik bisa dilakukan masing-masing. Dilakukan studi diakronik, perjalanan panjang, sebuah evolusi, timeline-nya cukup panjang, dengan melihat beberapa karya dan perkembangannya, atau secara sinkronik, satu titik tapi mendalam, atau bahkan kedua-duanya, untuk saling melengkapi. Dengan pendekatan kedua-duanya, kita dapat alasan atau dapat penjelasan argumentatif yang cukup mendalam mengapa Doshi mampu mewujudkan atau mampu merancang arahnya low cost housing, karena background-nya kita sudah dapat, kita pahami melalui pendekatan diakronik. Dan kita juga paham bagaimana proses merancang ketika arahnya ini dilakukan atau dirancang. Ada faktor-faktor di luar arsitektur yang seperti apa yang mempengaruhi keputusan-keputusan desain di dalam arahnya low cost housing. Dari situ kita dapat pembelajaran yang cukup banyak bahwa menganalisis karya arsitek bukan hanya sekedar tentang visual. Kita jangan tertipu dengan visual atau tampilan. Tapi kita perlu paham cerita di baliknya. Atau istilah sekarang itu BTS, behind the story-nya. Justru itu yang akan memperkuat dan kemudian kita punya pemahaman utuh terhadap seorang tokoh. Lensa diakronik memberi kita narasi panjang, narasi perjalanan, narasi proses tumbuh kembang seorang tokoh. Sementara lensa sinkronik memberi kita narasi konteks yang mendalam. Keduanya sangat penting untuk sebuah pemahaman yang utuh terhadap seorang tokoh. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan kali ini untuk materi di minggu kelima. Sebuah contoh kasus dari penerapan pendekatan metode sinkronik diakronik di dalam studi atau di dalam penelitian secara arsitektur. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di materi-materi berikutnya di mata kuliah pilihan arsitektur mancanegara.